Ya, sahabat Sonora masih melanjutkan Teras Kota di edisi siang kali ini dan spesial di edisi Rabu ya di tanggal 6 Oktober 2021. Kita akan ngobrol bertepatan dengan penataan kelembagaan Pemkot dalam rangka akselerasi pelayanan masyarakat. Dan sudah hadir bersama kita di siang ini ada Mas Dwi Chandra Putra SP selaku Ketua Komisi A DPRD Kota Yogyakarta. Saya sapa dulu. Selamat siang Mas Chandra. Selamat siang Mbak Reni, Bu Eni. Oke, kabar baik ya? Alhamdulillah sangat baik. Alhamdulillah. Kemudian saya juga ingin sapa, ada Kepala Bagian Organisasi Setda Kota Yogyakarta, Ibu Heni Dian Anitasari SHM Hum, yang sudah juga bergabung bersama kita. Selamat siang Bu Heni. Selamat siang Mbak Reni, selamat siang Pak Chandra, salam sehat. Sehat-sehat selalu Ibu. Iya, itu yang penting, sehat-sehat semuanya gitu ya. Oke, nah kita sambil menunggu nanti Pak Marwoto Hadi SH selaku anggota Komisi A DPRD Kota Yogyakarta yang belum join ya di siang ini ya, sambil menunggu ya. Oke. Dan sahabat Sonora serta smart listener, Anda bisa bergabung melalui talkshow kita di kesempatan siang ini melalui penataan kelembagaan Pemkot dalam rangka akselerasi pelayanan masyarakat. Dan untuk pertanyaan maupun teleponnya bisa melalui SMS ataupun WhatsApp 08175483 200 atau untuk phone live di 557762 ya. Dan ini terkait dengan penataan kelembagaan nih, karena kan kalau dilihat dari apa yang ada di Kota Yogyakarta sendiri menjadi sesuatu hal yang krusial dalam upaya peningkatan pelayanan pemerintah Kota Yogyakarta kepada masyarakat nih. Apalagi kan ada 3 kelembagaan nih yang dibentuk ya, Mas Chandra dan juga Bu Heni ya, terutama dalam penyelarasan nomenklaturnya sendiri. Nah, tapi kalau dilihat dari apa yang sudah berlangsung di sini kan mendukung fungsi pengawasan DPRD juga nih terkait penataan kelembagaan Pemkot. Di sini Komisi A juga melakukan kunjungan lapangan, melihat secara langsung beberapa OPD pemerintah Kota Jogja yang mengalami penataan kelembagaan. Lalu sebetulnya apa saja sih sarana dan prasarana nih yang dibutuhkan sebagai kelengkapan penataan kelembagaan Pemkot ini supaya berfungsi secara optimal nih? Kayaknya Bu Heni dulu deh. Bu Heni silakan Bu Heni. Baik, terima kasih Mbak Reni. Selamat siang pendengar Sorona dimanapun Anda berada. Salam sehat dari Balai Kota. Tadi kaitan dengan sarana prasarana untuk kelengkapan kelembagaan ya. Penataan kelembagaan sebenarnya ini kan dari aspek P3D ya yang kita harus penuhi dari personil, pembiayaan, kemudian pendokumentasian dan sarana prasarana itu sendiri yang harus terpenuhi di masing-masing perangkat daerah. Ya memang untuk menuju ideal memang belum 100% ya terpenuhi semuanya, tapi kita kan tidak bisa harus menunggu 100% terpenuhi baru jalan ya, kita sambil berjalan untuk menuju itu. Jadi dari aspek pembiayaan, sarana prasarana, kemudian personil. Mungkin yang paling banyak adalah di aspek personil ya. Tapi sampai saat ini kan kita sudah berproses dengan pusat untuk mendapatkan tambahan formasi pegawai. Mungkin itu dulu Reni. Oke. Berarti di sini menyesuaikan dengan formasi pegawai yang ada juga ya, Bu Heni ya? Betul ya. Oke, lalu kemudian kalau dari Mas Chandra sendiri, seperti apa kemudian yang dilakukan oleh DPRD, terutama Komisi A nih, Mas Chandra? Jadi yang pertama Mbak Reni, Bu Heni, selamat siang. Itu teman-teman Sonora semua. Yang pertama di Perda 4 2020 berkaitan dengan kelembagaan baru ini sebenarnya sudah mengakomodir apa yang menjadi dinamisasi di pemerintah Kota Yogyakarta. Kita tahu bahwa Kota Yogyakarta itu jumlah penduduknya per Agustus September kemarin itu data dari teman-teman di Dukcapil KPU itu hanya 415.000 yang tercatat. Cuma pada kenyataannya yang beraktivitas di Kota Yogyakarta kalau siang hari itu sampai malam lah gitu, itu hampir 1 juta. Nah ini berkaitan dengan fungsi pelayanan terhadap masyarakat. Akhirnya waktu itu melalui Pansus, DPRD bersama eksekutif, terus membentuklah Perda 4 2020 tentang kelembagaan baru. Salah satunya contoh sebagai fungsi pelayanan masyarakat adalah
bertambahnya fungsi di pemadam kebakaran sebagai fungsi penyelamatan juga. Kesbangpol yang dulu hanya sebatas kantor sekarang menjadi badan Kesbangpol yang tipenya naik. Terus beberapa OPD yang dipecah mulai dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian yang dipecah hanya Dinas Perdagangan saja. Sehingga itu yang menjadi konsen kita bahwa dengan berubahnya kelembagaan baru tentunya ini akan memberikan manfaat terhadap pelayanan terhadap masyarakat lebih maksimal. Gitu Mbak Reni. Oke, berarti di sini memang ada beberapa penyesuaian juga ya Mas Chandra ya, terkait dengan Betul. kelembagaan yang ada ya. Oke, nah lalu bagaimana sih sebenarnya sistem penataan kelembagaan Pemkot sendiri nih, terutama agar dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat nih Bu Heni? Ya, betul. Jadi kita untuk proses penataan kelembagaan, kita tidak terlepas dengan beberapa instrumen yang ada. Yang pertama tentunya kita mengacu pada aturan dari pusat. Ada PP 18 tahun 2016, ada PP 72 tahun 2019. Nah, guidance-guidance inilah yang kita tidak boleh lepas dalam proses penataan. Apalagi kita untuk DIY itu ada Undang-Undang Keistimewaan. Nah, di Undang-Undang Keistimewaan ini pula di seluruh kabupaten kota kita harus mengikuti amanat dari Undang-Undang Keistimewaan. Nah, dengan kita melihat parameter-parameter yang ada, kemudian kita susunlah kelembagaan itu sesuai dengan kebutuhan di pemerintah Kota Yogyakarta. Karena ending dari penataan kelembagaan seperti tadi diutarakan Pak Chandra, kita untuk mempercepat, mempermudah layanan masyarakat Kota Yogyakarta. Jadi hasil evaluasi kemarin memang harus ada beberapa kelembagaan yang kita sempurnakan dengan harapan memang di 2021 sampai ke depannya layanan kami kepada masyarakat menjadi lebih baik lagi seperti itu Mbak Reni. Oke, berarti di sini juga kalau melihat dari ini kan masih masa pandemi nih Bu Heni kan, Iya. otomatis ada beberapa perubahan juga nih dari jam layanan ya Bu Heni? Ya, layanan mungkin kita ada inovasi-inovasi ya kalau yang pada waktu belum pandemi layanan tidak tatap muka itu kan belum familiar ya. Nah, dengan Iya. adanya pandemi ini kita berupaya layanan tetap jalan, tapi bagaimana kita juga mengurangi kontak supaya tidak terjadi penularan COVID, makanya kita banyak inovasi yang online. Jadi pendengar Sonora sudah mungkin bisa mendownload di JSS ya, Jogja Smart Service. Nah, itu sebagai balai kota dalam dunia maya. Di situ sudah ada layanan-layanan yang memudahkan masyarakat untuk mendapatkan layanan di pemerintah Kota Yogyakarta. Oke, baik. Berarti di sini memang untuk masyarakat Yogyakarta sebisa mungkin kalau bisa ini mendownload JSS ini ya Bu ya? Iya, Jogja Smart Service. Supaya lebih memudahkan juga nih Iya, terkait layanan. dengan semua layanan yang ada. Oke, tapi sejauh ini kalau untuk masyarakat yang mungkin belum bisa mendownload aplikasi ini sendiri Bu, sejauh ini apakah ada prokes tertentu ketika datang ke kantor dinas ini? Ya, pastinya protokol kesehatan di Balai Kota juga kita ketat karena sudah beberapa waktu yang lalu kita sampaikan masuk Balai Kota ada bervaksin, menggunakan masker, ini kan bagian dari kita untuk menegakkan prokes sehingga kita yang memberi layanan juga aman, yang dilayani juga merasa nyaman. Seperti itu. Jadi prokes tetap kita jalankan dimanapun kita berada. Ya berarti di sini juga masyarakat sudah mulai memahami bahwa di sini ada Iya. protokol tertentu yang harus dipenuhi dulu sebelum masuk ke Iya. kantor ya Bu ya? Iya, betul. Oke. Nah kemudian ini ke Mas Chandra nih. Mas Chandra terkait dengan sistem penataan kelembagaan, kalau dari DPRD sendiri pengawasan yang dilakukan seperti apa nih? Kalau dilihat dari apa yang sudah dilakukan oleh kedinasan sendiri. Memang ini menjadi perkara agak rumit Mbak Reni dan teman-teman semua. Jadi mohon juga kenapa kita angkat tema ini biar masyarakat juga tahu. Di sisi lain memang kita pengen pelayanan terhadap masyarakat itu bisa dilakukan secara maksimal. Tetapi Mas Chandra maaf ini mic-nya kurang naik dikit. Oh iya, oke. Kecil. Oke, nah. Kita pengen dengan penataan kelembagaan baru ini masyarakat lebih bisa terlayani. Tetapi di sisi lain tiba-tiba ada peraturan dari pemerintah pusat melalui pidato Pak Presiden ternyata sekarang ada penataan fungsional dan struktural. Nah ini juga PR berat terhadap teman-teman bagian organisasi. Beratnya juga
menjadi PR baru untuk menata pegawai yang ada yang jumlahnya ribuan. Jadi kalau peran DPRD selama ini kita memang berkoordinasi dengan BKPSDM untuk organisasinya dengan bagian organisasi bagaimana memproyeksikan rekan-rekan yang memang sesuai dengan tupoksinya untuk bisa memberikan pelayanan terhadap masyarakat itu secara maksimal. Karena itu tadi ketika kita berbicara terhadap lembaga ternyata sekarang maunya pemerintah pusat itu yang ditata tidak hanya lembaganya saja, tetapi personelnya juga ikut minta ditata, tidak hanya memenuhi jabatan-jabatan struktural. Itu yang kami lakukan, Mbak Reni. Oke, berarti di sini juga tidak pengawasan tetap dilakukan ya, Mas Chandra ya, Iya. terhadap semuanya ya. Oke, dan kita coba sapa dulu sudah Pak Maroto sudah bergabung belum ini ya? Belum ya malahan. Bentar, Oke, ini kita Pak Martoto baru ada kendala teknis. Oke, baik. Dan sahabat Sonora serta Smart Listener, bagi Anda yang ingin bergabung pada kesempatan siang kali ini, kita membahas seputar penataan kelembagaan Pemkot ya, dalam rangka akselerasi pelayanan masyarakat. Anda bisa sampaikan pertanyaan Anda melalui SMS ataupun WhatsApp kami 08175483 200 atau bisa juga phone live di 0274557762. Anda bisa bertanya tentang apapun. Apalagi kita membahas seputar penataan kelembagaan Pemkot dalam rangka akselerasi pelayanan masyarakat. Dan kita masih bersama dengan Ibu Heni Dian Anita Sari SHM Home selaku Kepala Bagian Organisasi Seda Kota Yogyakarta, dan ada juga Mas Dwi Chandra Putra SP selaku Ketua Komisi A DPRD Kota Yogyakarta. Sembari nanti kita menunggu Pak Marwoto Hadi SH selaku anggota Komisi A DPRD Kota Yogyakarta untuk bergabung. Kita akan break dulu ya Mas Chandra dan juga Bu Heni. Ya. Iya, dan sahabat Sonora tetap bersama kami. Kita akan break sejenak. Nanti kami akan kembali lagi untuk Anda. Sonora FM. Halo Jeng, jadi belanja perlengkapan bayi kan? Jelas dong, sekalian perlengkapan rumah tangga ya. Yuk, kita ke Klendi Smart, di sana harganya murah dan barangnya lengkap. Oke sip, ku bawa juga ya virtual member Klendi Grosirnya. Yuk, berangkat yuk. Telah hadir untuk Anda, Klendi Smart. Ada di Jalan Kaliurang nomor 11 Pedak, Sidoarjo, Ngaglik, dan Jalan Anggajaya 2, Sanggerahan, Condong Catur. Yang pastinya semakin lengkap dan termurah. Glendis Grosir di Jalan Magelang 133 Yogyakarta, Jalan Parangtritis Druwo, Bangun Harjo, Sewon, Bantul, Jalan Mayor Suryotomo nomor 30 Gondomanan, Yogyakarta. Untuk info lebih lanjut hubungi di 0877 0922 4474. Perlengkapan bayi dan Mart ya Glendis Grosir, terlengkap dan termurah. Sonora FM. Ya sahabat Sonora, penantian panjang akhirnya selesai, yang ditunggu-tunggu akhirnya datang juga. Borobudur Marathon Power by Bank Jateng 2021 hadir kembali di tahun ini. Kamu para pelari yang sudah kangen banget sama gelaran lomba lari secara offline, saatnya kamu ikutan Bank Jateng Tilik Candi 2021 ya. Bank Jateng Tilik Candi 2021 merupakan salah satu bagian dari Borobudur Marathon 2021 Power by Bank Jateng. Buat kamu yang pengen ikutan, pendaftaran mulai dibuka tanggal 4 sampai dengan 7 Oktober 2021 di aplikasi iOS atau Android My Borobudur Marathon. Informasi lebih lanjut langsung saja kunjungi www.borobudurmarathon.com atau cek Instagram @borobudur.marathon. Borobudur Marathon powered by Bank Jateng 2021 Symphony of Energy. Sonora FM. Kalian ini. Ini lagi. Bosen ah. Kenapa Tomah? Kalau gak mau bosen, ya pasang TV berlangganan. Yang murah dan bagus ada nggak? Ini nih, Citranet ada paket internet plus TV namanya Infinite Stream. Emang bisa nonton apa aja, Pak? Bisa buat nonton puluhan channel TV, Netflix, YouTube, Disney Plus, HBO Go, Viu, Catch Play. Banyak Tomah, cuma 200 ribuan per bulan loh. Murah tenan, Pak. Terus Internetnya fiber optik 20 Mbps unlimited tanpa batas kuota. Wena toh?
Siapa? Mama telepon Citranet sekarang ah. Menghadirkan paket bundling internet dan TV. Infinite Stream. Internetan kapan aja, nonton TV sepuasnya. Mulai dari 200 ribuan per bulan. Informasi berlangganan hubungi 0274 553 066. Internet ya Citranet. Teras Kota. Ya, sahabat Sonora dan semua listener, masih melanjutkan perbincangan kita pada kesempatan siang ini melalui Sonora Jogja ya, dan kita membahas seputar penataan kelembagaan Pemkot dalam rangka akselerasi pelayanan masyarakat bersama dengan Ketua Komisi A DPRD Kota Yogyakarta ada Mas Dwi Chandra Putra SP, kemudian ada juga anggota Komisi A DPRD Kota Yogyakarta Pak Marwoto Hadi SH yang sudah bergabung. Selamat siang Bapak. Selamat siang Ibu. Oke, kemudian ada juga ini Kepala Bagian Organisasi Sedda Kota Yogyakarta, Ibu Heni Dian Anitasari SHM Home ya. Dan bagi Anda yang bergabung langsung saja sampaikan pertanyaan Anda melalui SMS ataupun WhatsApp 081754832200 ataupun live di 557762. Oke, tadi kita sudah membahas beberapa hal Pak Marwoto ya terkait dengan sarana dan prasarana yang dibutuhkan. Kemudian ada juga sistem penataan kelembagaan Pemkot nih agar dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Nah, sejauh ini kalau dari Pak Marwoto selaku anggota dari DPRD Kota Yogyakarta terutama Komisi A, pengawasan seperti apa yang dilakukan sih Pak? Begini, Ibu. Dalam konteks penataan kelembagaan, utamanya yang dikaitkan dengan fungsi pengawasan yang ada di kami selaku anggota DPRD, tentunya kami mengendaki atau menginginkan adanya pelayanan publik yang bersifat excellent atau bagus. Yang selama ini memang banyak kami mendengar keluhan-keluhan dari masyarakat berkenaan dengan pelayanan publik itu sendiri di pemerintah Kota Yogyakarta. Setelah adanya penataan kelembagaan, memang kami berharap pelayanan publik bisa lebih meningkat lagi. Dan di 2022, Perda kelembagaan sudah ditetapkan, penataan baru dilakukan. Kami berencana di Komisi A itu ke depan kita ingin dilakukan kajian berkenaan dengan pelayanan publik. Yang ujungnya nanti setelah ada kajian, output dari kajian itu, kalau memang pelayanan publik yang excellent itu kan parameternya banyak. Nah, dari situ harapan saya mulai dari attitude-nya, mulai dari public speaking-nya dan lain-lain. Harapan kami nantinya BKP SDM bisa merencanakan sebuah kegiatan kayak semacam pelatihan begitu bagi ASN di pemerintah Kota Yogyakarta untuk meningkatkan kapasitas dalam konteks penanganan publik, pelayanan publik. Makanya kira-kira kalau dari saya. Oke, baik. Nah, sahabat Sonora dan juga semua listener, kita akan coba tanggapi beberapa pertanyaan yang masuk dulu ya, Bu Heni dan juga Mas Chandra serta Pak Marwoto ya. Ini sudah ada beberapa yang bergabung dan kita sapa dulu ada sebentar, Pak Azmi. Nah Pak, ini info dan sosialisasi seperti ini kan perlu sekali untuk masyarakat. Sedangkan pelayanan masyarakat terus berjalan. Nanti biar nggak kecele, kalau ada perlu ngecek perubahan-perubahan kedinasan dan jawaban di mana ya? Oke, silakan. Bu Heni mungkin yang akan menanggapi. Baik, terima kasih Pak Asmi ya tadi pertanyaannya ya. Jadi kalau untuk sosialisasi mengenai perubahan kelembagaan, kami di pemerintah kota untuk di OPD sudah ada website di masing-masing perangkat daerah. Nah itu nanti Bapak bisa melihat di situ nomenklatur nama-nama perangkat daerah apa yang berubah itu sudah muncul di dalam website di OPD. Dan juga di dalam Jogja JSS itu juga ada JDHI di situ yang memuat instrumen atau memuat regulasi mengenai
kelembagaan yang ada di pemerintah Kota Yogyakarta, baik itu Perda maupun peraturan wali kotanya sudah diupload di dalam JDI di bagian hukum. Jadi Bapak bisa mendapatkan informasi-informasi mengenai kelembagaan perangkat daerah di dalam website di jogjakota.go.id. Begitu Mbak Reni, Pak Asmi. Oke, untuk Pak Asmi jelas ya, jadi bisa langsung dicatat nih, kira-kira di mana sih bisa mengakses informasi perubahan-perubahannya ya Bu Heni ya? Iya, betul. Oke, nah kemudian juga ada yang sudah bergabung ini Ria di Pakuningratan. Sebenarnya apa saja sih kategori pelayanan publik yang menjadi hak warga Kota Yogyakarta nih Bu? Ya, jadi untuk pelayanan publik yang menjadi hak warga Kota Yogyakarta itu tentunya adalah pelayanan dasar, itu ada di kesehatan, pendidikan, PU Perkim, kemudian sosial. Itu ada 6 elemen layanan dasar yang memang harus disediakan oleh pemerintah daerah atau pemerintah kota. Nah ini kami di pemerintah kota sudah menyediakan layanan-layanan itu pada masyarakat di Kota Yogyakarta. Ya mungkin di dalam proses pemberian memang ada yang belum maksimal, ada yang perlu kita push untuk memaksimalkan. Nah ini kami selalu berproses untuk selalu memperbaiki kira-kira di layanan apa yang belum maksimal, karena setiap layanan itu tentunya menyiapkan survei kepuasan masyarakat SKM. Jadi nanti mohon para pendengar Sonora apabila mendapatkan layanan merasa tidak puas bisa menyampaikan keluhan ataupun masukan kepada instansi pemberi layanan, dan ini nanti akan kita tindak lanjuti masukan-masukan dari masyarakat yang menerima layanan sebagai feedback kami untuk memperbaiki. Oke, kami ternyata kurangnya di posisi apa? Apakah ruang tunggu kami tidak nyaman? Nah, ini akan menjadi untuk perbaikan ke depan seperti itu. Oke, berarti di sini masyarakat nggak perlu takut ya Bu ya, ketika memberikan feedback ya? Silahkan, kami dengan senang hati akan menerima feedback dari masyarakat. Oke, karena kan ada kekhawatiran nanti data saya juga disampaikan nih, gitu kan? Seperti apa nih Bu? Tidak. Tiba-tiba ada tukang bakso gitu. Lah ya itu dia. Oke, itu tadi dari Mbak Ria di Pakuningratan ya. Semoga terjawab ya Mbak Ria ya. Yang penting selama masyarakat bisa memanfaatkan pelayanan publik yang ada, itu akan sangat bermanfaat sekali ya Bu Heni ya. Betul. Oke, nah nanti sambil menunggu untuk pertanyaan-pertanyaan lainnya, kita menuju ke berikutnya. Sebetulnya selama ini Bu Heni punya kendala apa sih di lapangan, terutama terkait dengan penataan kelembagaan ini? Kendala sebenarnya kita kebanyakan berkaitan dengan regulasi ya. Regulasi ya, tadi sudah disampaikan Pak Chandra, Pak Marwoto bahwa kita menyusun lembaga tidak bisa kota inginnya sendiri seperti ini, tapi kita akan ikut dari atas ya. Kadangkala kita sudah menyiapkan, di tengah perjalanan muncul regulasi baru yang harus kita segera membenahi. Nah, kendala-kendala inilah kadang yang membuat kita mungkin pendengar Sonora melihat kok kemarin habis dirubah kok besok ada perubahan lagi. Nah ini yang mungkin perlu mendapat pemakluman dari para pendengar Sonora, karena kami di pemerintah kota ada amanat dari pusat sehingga banyak hal yang harus segera kita selesaikan. Jadi kendala berkaitan dengan aspek regulasi, bagaimana kita untuk mengembangkan kelembagaan ini kan semuanya diikat oleh aturan dari pusat. Oke, ini kalau dari Ibu Heni ya selaku di sini bagian organisasinya. Sementara kalau dari Mas Chandra dan juga Pak Marwoto seperti apa nih kemudian ketika melihat bahwa di sini tiba-tiba hari ini regulasinya seperti ini, besok sudah berbeda lagi. Betul. Ini nambahin Mbak Reni. Mohon izin Bu Heni, jadi menambahkan memang yang disampaikan Bu Heni itu benar. Kadang memang pemerintah kota dalam hal ini sudah mencoba melakukan akselerasi dalam pelayanan yang luar biasa dengan penataan dan kajian yang komprehensif, dikoordinasikan dengan rekan-rekan akademisi, tetapi yang menjadi masalah kadang di tengah perjalanan ada aturan baru. Atau memang kadang pelayanan itu memang harus dikoordinasikan dengan pemerintah pusat. Contoh, mumpung ini di forum yang bagus, kami sampaikan, pelayanan untuk KTP dan KK sudah 2 hari ini drop. Itu bukan karena pemerintah kota memperlakukan WFH dan WFO atau karena sekarang ada mall pelayanan publik, tetapi lebih pada titik karena server yang ada di KTP itu harus berkoordinasi dengan servernya pemerintah pusat. Nah, yang drop itu yang ada di sana karena sifatnya teman-teman yang ada di daerah itu hanya
panitia penyelenggara, panitia pelaksana. Sehingga apa yang disampaikan Bu Heni tadi juga sangat relevan bahwa kadang kami sudah mencoba memberikan yang terbaik, pelayanan yang prima, ternyata memang tiba-tiba ada aturan atau ada kebijakan yang memang itu harus melibatkan pemerintah pusat. Seperti itu Mbak Reni. Oke, itu kalau dari Mas Chandra. Sebentar dari Pak Marwoto seperti apa Pak Marwoto? Ada tanggapan? Ya, ini kalau dari Bu Heni lebih pada aspek regulasi, ke Mas Chandra lebih pada aspek teknis, kurangnya mungkin kelemahan dari sisi sarpras. Kalau dari saya lebih kepada kualitas daripada SDM, kualitas dan jumlah daripada SDM yang tersedia di pemerintah Kota Yogyakarta. Boleh nanti ditanya ke Bu Heni, sebetulnya yang ideal di pemerintah Kota Jogja itu pemenuhan SDM itu harus seberapa dan sekarang yang tersedia berapa. Itu nanti bisa ditanyakan ke Bu Heni, beliau lebih detail tahu. Cuma yang saya tahu di kemarin penerimaan pegawai aja di pemerintah kota penerimaannya cukup lumayan banyak, sekitar 900-an. Nanti tepatnya di angka berapa mungkin Bu Heni lebih bisa menyampaikan. Jadi dalam hal ini perlu ada dari aspek regulasinya juga memang harus siap, dari aspek sarprasnya yang tadi disampaikan oleh Mas Chandra juga harus oke, dari aspek SDM-nya juga harus oke untuk peningkatan pelayanan publik. Seperti kita ketahui disampaikan Mas Chandra tadi, sekarang semuanya serba online. Tetapi coba, apakah semua SDM siap dengan online? Apakah semua masyarakat sudah familiar dengan online? Ini kan harus ada terobosan-terobosan tersendiri dalam konteks optimalisasi daripada pelayanan publik. Sehingga ini yang perlu kita pikirkan bersama untuk membuat terobosan-terobosan menikah. Begitu Mbak kalau dari saya. Terima kasih. Oke, baik sahabat Sonoro dan juga listener, kita masih melanjutkan ya perbincangan pada siang ini terkait dengan tema kita, di antaranya adalah penataan kelembagaan Pemkot dalam rangka akselerasi pelayanan masyarakat. Silakan bagi Anda yang bergabung langsung saja sampaikan pertanyaan Anda melalui SMS ataupun WhatsApp kami 08175483 200 atau phone live di 557762. Kita akan break kembali sebelum nanti kembali lagi ya Bu Heni, kemudian Mas Chandra dan juga Pak Marwoto, dan tetap stay tune di sini bersama dengan Sonora Jogja.
Ya, dan Sobat Sonora masih melanjutkan perbincangan kita di edisi siang kali ini, terutama untuk edisi Rabu di tanggal 6 Oktober 2021 ya. Masih seputar penataan kelembagaan Pemkot dalam rangka akselerasi pelayanan masyarakat bersama dengan 3 narasumber kita, di antaranya ada Mas Dwi Chandra Putra SP ya, Ketua Komisi A DPRD Kota Yogyakarta. Kemudian ada juga Bapak Marwoto Hadi SH, selaku anggota Komisi A DPRD Kota Yogyakarta, dan Ibu Heni Dian Anita Sari SHM Hum, selaku Kepala Bagian Organisasi Seda Kota Yogyakarta. Dan bagi Anda yang bergabung, langsung saja sampaikan pertanyaan Anda. Sudah ada yang mengantri, Bu Heni, Mas Chandra, dan juga Pak Marwoto. Kita coba tanggapi dulu. Ini ada pertanyaan dari Rahayu di seputaran Gejayan nih, Bu Heni. Ini terkait dengan penataan kelembagaan Pemkot Jogja sendiri. Kira-kira apa sih yang bisa dirasakan oleh masyarakat terkait dengan dampak dari penataan ini sendiri, Bu? Silakan. Baik, terima kasih Mbak Rahayu. Selamat siang. Jadi dampak dari penataan kelembagaan memang kita endingnya adalah layanan publik pemerintah Kota Yogyakarta kepada masyarakat menjadi lebih baik lagi ya. Kemarin mungkin Mbak Rahayu tahu bahwa kita dulu mempunyai namanya dinas sosial. Nah, karena untuk efektivitas efisiensi saat ini kita dinas sosial, tenaga kerja dan transmigrasi kita jadikan satu. Karena ini satu rumpun sehingga memudahkan kita untuk berkolaborasi, berkoordinasi baik itu dari tingkat DIY maupun di tingkat pusat sehingga layanan pada masyarakat menjadi lebih baik lagi seperti itu. Jadi memang kita berupaya terus-menerus untuk selalu memperbaiki kelembagaan pemerintah Kota Yogyakarta untuk menuju ke layanan yang lebih baik, pelayanan yang excellent seperti tadi harapan dari Bapak Marwoto seperti itu. Oke, mungkin dari Mas Chandra ada tambahan terkait dengan pertanyaan dari Mbak Rahayu sendiri, dampaknya? Oke, contoh Mbak Rahayu, makasih pertanyaannya. Yang pertama contoh kantor Kesbang, karena di kelembagaan yang lama Kesbangpol itu Kesatuan Kebangsaan dan Politik itu tipenya masih tipe kantor, di mana dipimpin oleh seorang kepala yang eselonnya 3A. Tentu peta bisnisnya, jumlah stafnya, jumlah kepala bagiannya itu sangat terbatas. Tetapi dengan kelembagaan baru ini menjadi dipimpin oleh seorang eselon 2 yang jumlah kepala bidangnya lebih banyak, terus tupoksinya lebih banyak, sehingga pelayanan terhadap masyarakat itu jauh lebih besar. Sesederhananya gini, dengan kewenangan yang lebih besar, apa yang bisa dilakukan ke masyarakat itu jauh akan lebih luas. Itu salah satu contoh. Di sisi lain, contoh di Seda Kota Yogyakarta, kalau dulu ada bagian umum, ada bagian protokol, sekarang dijadikan satu berkaitan dengan pelayanan terhadap kepala daerah untuk fungsi pelayanan terhadap masyarakat juga. Jadi banyak sekali yang bisa dirasakan dengan penataan kelembagaan baru ini. Memang kesannya menjadi kok gonta-ganti sih gitu. Masyarakat menjadi seperti itu. Tapi itu memang tuntutan zaman, tuntutan kebutuhan di mana jumlah penduduk semakin banyak, jumlah penduduk mengharapkan prioritas yang lebih, sehingga kami juga membantu untuk ikut berubah. Di situ Mbak Reni. Oke, berarti di sini memang masyarakat sendiri harus mengikuti perkembangan yang ada ya, Mas Chandra ya. Karena kan beberapa perubahan mesti ada yang kemudian kaget juga nih, kok tiba-tiba berubah lagi gitu kan. Iya, contoh kayak dulu yang namanya radio pasti harus datang ke studio, kalau tidak by phone. Sekarang bisa dilakukan Zoom dan lain sebagainya. Sekarang semua kegiatan bisa dilakukan dengan jarak jauh. Ini kan bagian dari perbaikan, dan itu bisa dilakukan. Itu yang diharapkan oleh pemerintah Kota Yogyakarta. Salah satunya ketika dulu belum ada Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian, sekarang muncul Diskom Infosan, di mana semua kegiatan yang berbasis dunia maya, Balai Kota Dunia Maya itu ada di bawah koordinasi Diskom Infosan. Itu salah satunya. Sehingga fungsinya adalah dengan kelembagaan baru kami pengen mendekatkan pemerintah Kota Yogyakarta bersama dengan teman-teman DPRD lebih dekat dengan masyarakat tanpa harus ada sekat. Oke. Dan pastinya untuk masyarakat juga ini sangat terbantu sekali ya, apalagi semuanya bisa dilakukan secara daring juga ya Mas Chandra ya. Dan juga Bu Heni. Oke. Betul. Oke. Nah, kalau dari Pak Marwoto seperti apa? Pak Marwoto ada tanggapan? Atau sama saja? Oke. Nah, kali ini kita tanggap ya gimana? Gimana, Pak?
Kalau tadi dari Bu Heni dan Mas Chandra sudah menyampaikan, saya kan hanya tinggal bagian melengkapi saja. Oke. Ya semuanya jadi borong kok. Ya gini. Kalau tadi padahal Mbak Heni, beliau ini ketua pansus kelembagaan yang baru, makanya beliau saya ajak karena beliau yang membuat peta bisnis kelembagaan baru di Pemkot Yogyakarta itu. Oke, baik. Kalau saya lebih, kalau tadi aspek upayanya dengan penataan kelembagaan itu diharapkan pelayanan terhadap publik meningkat dan lain sebagainya tadi sudah disampaikan Bu Heni maupun Mas Chandra. Cuma kalau dari saya lebih kepada upaya. Salah satunya itu upaya pemerintah kota untuk seperti tadi disampaikan Mbak Heni, karena ada kebijakan dari pusat sehingga mau tidak mau nomenklaturnya itu harus paling tidak disamakan dengan yang ada di kementerian dalam hal ini sehingga tidak ada kendala bagi pemerintah kota dalam upaya untuk menggait dana-dana dari APBN. Karena kalau nomenklaturnya tidak sama, ya itu tidak akan nyampe ke Kota Jogja. Dengan hal seperti itu pun tentunya kalau anggaran di pemerintah Kota Yogyakarta ini lancar dari APBN, ya tentunya kan juga aspeknya akan kembali lagi kepada masyarakat. Contoh kalau tadi Mas Chandra Kominfo, kalau Bu Heni tadi di apa? Sosial Naker Trans. Sosial Naker Trans. Saya lebih kepada dulu ada dinas yang namanya Disperindak Koptan. Ampun banget itu Bu. Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Pertanian. Banyak ya Pak ya? Itu luar biasa, super power. Tetapi dengan satu dinas dengan beban yang sebegitu besar, apakah itu optimal? Saya rasa tidak. Sehingga pada penataan kelembagaan kemarin, Dinas Perindustrian disendirikan, perdagangan disendirikan, karena di perdagangan masih ada bidang pasar ada di situ, koperasi dan UKM disendirikan juga ya Bu Eni ya. Ya itu juga akan lebih memudahkan dalam konteks pelayanan dan beban daripada OPD tersebut menjadi lebih ringan. Harapannya dengan mempersempit itu akan menjadi keleluasaan dalam penataan operasional di masing-masing OPD. Itu tambahan dari saya. Terima kasih Bu. Oke, terima kasih sekali Pak Marwoto. Semoga ini bisa menjawab pertanyaan dari Mbak Rahayu tadi ya. Dalam arti apapun itu dimaksimalkan semua pelayanan yang ada supaya kita sendiri juga tahu sebagai warga masyarakat ya Pak Marwoto dan juga Bu Heni ya. Oke, nah kemudian kita coba tanggapi juga nih dari Mbak Kira di Jetis. Ini menanyakan apakah pelayanan publik ini juga bisa diakses warga ber-KTP Kota Jogja yang berdomisili di luar di luar Jogja Bu? Terima kasih. Oke, silakan. Ya, baik, untuk pelayanan publik memang bisa ya kita bisa mengakses semua layanan yang diberikan oleh pemerintah kota, baik itu warga di ber-KTP Jogja maupun yang ada di luar ya. Jadi silakan saja memanfaatkan fitur-fitur layanan ataupun layanan yang ada di pemerintah kota baik online maupun offline dari masyarakat yang membutuhkan. Bisa kita akses ya. Banyak, jadi seperti contohnya mungkin ada KBS untuk klinik belajar online, itu kan tidak hanya masyarakat yang ber-KTP Kota Jogja saja, tapi masyarakat dari luar bisa mengakses klinik belajar online seperti itu. Jadi banyak hal yang bisa kita berikan ke masyarakat bisa untuk mengakses. Monggo silahkan saja yang ber-KTP Jogja maupun yang tidak itu bisa mengakses ya dengan layanan di dalam JSS seperti itu. Oke, untuk Mbak Kira terima kasih sudah bergabung ya. Semoga bisa menjawab nih pertanyaan terkait dengan pelayanan publik. Dalam arti nggak ada pembatasan kok ya Bu ya terkait dengan pelayanan yang dirasakan oleh masyarakat ya. Iya bisa. Baik, nah kemudian kalau tadi kan sudah banyak hal yang disampaikan. Bu Heni, ini terkait dengan kan kalau dilihat ada beberapa perubahan nama juga nih. Karena kan seperti misalnya ada Kunda, kemudian ada juga Kementerian dan lain-lain. Ini bagi masyarakat yang mungkin baru tiba di Yogyakarta agak kaget juga nih Bu. Biasanya kedinasan, kemudian ada kecamatan, kenapa jadi berubah semua gitu kan. Nah, seperti apa kemudian sosialisasi dari kedinasan sendiri terkait untuk pengenalan kembali nama-nama ini?
Ya betul. Jadi memang untuk nama-nama ada 3 OPD, saya sebut 3 OPD, Kemantren, kemudian Dinas Kebudayaan, Dinas Pertanahan Tata Ruang, itu memang kita mengikuti karena adanya Undang-Undang Keistimewaan di Daerah Istimewa Yogyakarta, sehingga sesuai dengan amanat peraturan gubernur bahwa untuk kelembagaan perangkat daerah di kabupaten kota, nomenklatur maupun titulaturnya menyesuaikan sesuai dengan apa yang ditetapkan di DIY. Untuk sosialisasi, saya melihat di beberapa titik di Kota Yogyakarta dari Pemda DIY sudah menempelkan ya nama-nama perubahan nomenklatur, kemudian di masing-masing perangkat daerah baik di balai kota maupun di luar juga sudah kita namanya sudah kita sesuaikan dengan Kemantren. Kemudian untuk Dinas Kebudayaan itu juga namanya ada Gundo Kabudayaan. Nah, memang ini kalau yang masyarakat di luar agak asing ya mendengarkan istilah-istilah itu ya. Jadi kita berusaha untuk menggali kembali istilah kebudayaan karena DIY adalah daerah istimewa sesuai dengan Undang-Undang Keistimewaan. Kita seluruh DIY nomenklaturnya kita sesuaikan seperti itu. Oke, jadi untuk masyarakat di luar juga sudah mulai harus membiasakan diri nih mengenal ini ya Bu ya, dengan istilah-istilah yang kalau orang lama mungkin paham sekali, tapi kalau untuk yang baru-baru mungkin udah langsung ini apa sih gitu kan. Oke. Demikian ya sahabat. Gimana? Orang baru juga. Terus Mas Chandra ya. Mas Chandra berarti belajar sama Bu Heni dong. Oh iya, beliau itu dosen saya. Oh ya. Oke, jadi di sini memang tidak hanya masyarakat di luar Yogyakarta saja, bahkan di Yogyakarta masih ada yang belum mengenal juga ya, Mas Chandra ya. Oke, nanti kita akan lanjut. Nggak ada camat, nggak ada lurah, adanya Mantri Pamong Praja dan lain sebagainya, bener. Oke, kembali lagi ke ke zaman dulu berarti ya, untuk nama-nama yang kembali dikenalkan. Oke, kita akan lanjut lagi nanti untuk Mas Chandra, kemudian Bu Heni dan juga Pak Marwoto. Pastinya untuk Anda sahabat Sonora yang ingin bergabung silahkan, terbuka kesempatan, masih ada waktu 15 menit untuk Anda bertanya terkait dengan pembahasan kita seputar penataan kelembagaan Pemkot dalam rangka akselerasi pelayanan masyarakat. Ya, kita break dulu, nanti kami akan kembali lagi untuk Anda. Ya, dan sahabat Sonora serta Smart Listener masih melanjutkan perbincangan kita di edisi siang kali ini, dan kita masih membahas ya tentang penataan kelembagaan Pemkot dalam rangka akselerasi pelayanan masyarakat ya, bersama dengan Mas Dwi Chandra Putra SP
Ketua Komisi A DPRD Kota Yogyakarta, kemudian Pak Marwoto HDSH selaku anggota Komisi A DPRD Kota Yogyakarta, dan ada juga Bu Heni Dian Anita Sari SHM Hum selaku Kepala Bagian Organisasi Setda Kota Yogyakarta. Dan terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung di siang ini melalui SMS maupun WhatsApp kami ya. Kita akan coba tanggapi dulu untuk pertanyaan berikutnya ya, Bu Heni, Mas Chandra, dan juga Pak Marwoto. Oke. Kali ini ada Rizky di Jalan Kaliurang nih. Nah, terkait dengan penataan kelembagaan sendiri nih, Ibu dan Bapak, bisa dikatakan seperti upgrade ya. Nah, untuk waktu penyesuaian masyarakat dalam mengaksesnya seperti apa ini? Nah, silakan dijawab dulu, Bu Heni. Atau mungkin Mas Chandra? Pak Marwoto. Pak Pak Marwoto, oke, Pak Marwoto yang memahami ya. Iya, silakan Pak Mar. Penyesuaian ini. Ya, kalau sulit saya disuruh paling depan kan. Nakal itu. Gini Pak, jadi pada saat kita membahas perda tentang kelembagaan, itu memang ada jeda waktu atau ruang untuk kayak semacam masa-masa transisi. Dan itu per Januari 2021 memang penataan kelembagaan di pemerintah Kota Yogyakarta memang sudah harus on. Artinya masyarakat sudah bisa memanfaatkan atau harusnya sudah bisa memanfaatkan atau merasakan imbas dari penataan kelembagaan itu ya per 1 Januari 2021 atau per Januari 2021. Kita berharap dari sisi kedewanan bahwa kemarin ada komitmen bersama antara eksekutif dan legislatif karena adanya peraturan perundangan yang di atasnya, bahwa memang diharapkan Januari 2021 sudah harus selesai. Sehingga ketika pembahasan di Pansus kemarin kita memang firm untuk di 2020 kemarin firm untuk harus terselesaikan di tahun berjalan dan alhamdulillah itu sudah selesai. Nah, tinggal aplikasinya, masa transisinya sudah cukup. Kami berharap 2021 ini semuanya sudah memakai kelembagaan yang baru. Begitu kalau dari saya, Bu. Makasih. Oke, kemudian dari Bu Heni ada tambahan? Baik, memang untuk waktu penyesuaian memang pada waktu proses di 2020 itu kan kita sudah melalui proses yang panjang ya, baik itu nanti ada proses RDPU pada waktu pembahasan sehingga masyarakat sejak awal sudah mulai tahu oh ternyata di pemerintah kota nanti akan ada perubahan. Nah, ini sudah mulai kita sampaikan ke masyarakat, kemudian di dalam tempat tahun 2021 di masing-masing perangkat daerah nama-nama OPD sudah kita ganti dengan nama yang baru. Jadi paling tidak kalau teman-teman atau Mas Rizky berjalan di sepanjang di Kota Yogyakarta, nama-nama OPD itu pas di tanggal 3 Januari itu sudah berubah namanya menjadi nama-nama OPD yang baru. Itu sudah kita mulai sejak awal tahun. Jadi pada waktu masa sekarang ini sudah semuanya sudah menjadi nomenklatur yang baru dan kita sedang tahap implementasi penyesuaian kaitannya dengan tugas pokok dan fungsi berdasarkan perda yang baru saat ini. Jadi kami di pemerintah kota berupaya untuk tetap mengenalkan, tetap mensosialisasikan kepada masyarakat adanya perubahan nomenklatur tersebut. Oke, berarti di sini Mas Rizky nggak perlu kaget lagi ya ketika melihat oh namanya berubah-berubah gitu kan? Ya. Oke, terima kasih sekali untuk Mas Rizky yang ada di Jalan Kaliurang ya sudah bergabung. Mas Chandra sudah nggak ada tambahan nih? Sudah lengkap semua ya Mas Chandra ya? Terlalu manis nanti kalau ditambah. Oh gitu, oke. Oke, nah kemudian ini kan terkait dengan tugas dan fungsinya nih Bu Heni, karena kan beberapa dari masyarakat juga ada yang mungkin belum paham juga bahwa di sini ternyata perangkat daerah ini tugasnya sendiri cukup banyak. Nah, kalau dilihat dari nomenklatur yang ada, sebetulnya tugasnya seperti apa nih perangkat daerah sendiri? Terutama sebagian terkait dengan urusan keistimewaan ya. Ya baik, mengenai tugas pokok dan fungsi memang sudah jelas ya yang berkaitan dengan keistimewaan. Untuk dinas kebudayaan itu yang berkaitan dengan urusan kebudayaan. Apapun yang berkaitan dengan kebudayaan ada di dalam dinas kebudayaan.
Kemudian yang berkaitan dengan pertanahan dan tata ruang itu yang mengampu adalah di Dinas Pertanahan dan Tata Ruang atau Pundo Niti Mandolo Sarto Toto Sasono. Nah ini agak panjang namanya memang. Nah ini di situ ada pertanahan, ada tata ruang, kemudian ada pengendalian dan pengawasan. Jadi lingkup petugasannya sangat luas dan ini hampir sama di seluruh DIY di kabupaten kota karena memang disamakan ya kaitannya dengan urusan keistimewaan. Kemudian yang berkaitan dengan di kewilayahan atau kemantren itu memang banyak sekali ada kaitannya dengan jawatan projo, ada jawatan kemakmuran seperti itu, kemudian jawatan keamanan ini kaitannya dengan apa yang harus kita lakukan ke masyarakat. Kalau kemakmuran kaitannya dengan perekonomian dan pembangunan. Kemudian jawatan keamanan bagaimana kita memberikan rasa aman kepada masyarakat. Trantipum ada di situ. Jadi nomenklatur ini memang mencerminkan apa yang kita berikan kepada masyarakat. Jadi sudah jelas seperti itu. Ruang lingkupnya, batasannya seperti apa sudah kita atur dalam peraturan wali kota. Oke, dalam arti juga dari divisi organisasi juga di sini bekerja sama dengan pemerintah setempat ya Bu, seperti lurah, kemudian kecamatan dan lain-lain ya? Ya, Tidak pasti bekerja sendiri juga? Oh tidak. Kami tentunya dalam menyusun rincian tugas fungsi di OPD, kami selalu melibatkan teman-teman OPD. Jadi jangan sampai nanti kami menyiapkan tugas pokok dan fungsi, tetapi itu tidak bisa diimplementasikan di lapangan. Jadi ada feedback dari teman-teman di Kemantren maupun di kelurahan. Jadi nanti apa yang kita desain itu bisa dilaksanakan bersama-sama. Oke, itu dia. Berarti di sini untuk masyarakat juga sudah mulai bisa memahami bahwa di sini tugas dan fungsinya pastinya terkait dengan keistimewaan bisa langsung dilihat juga melalui JSS juga ada ya Bu ya? Di Berarti bisa JSS diakses. ada, ya di dalam JDI. Oke, nah kemudian kalau dari Mas Chandra, apa yang mau disampaikan untuk masyarakat? Karena kan terkait dengan tugas dan fungsi ini, apalagi sebagai salah satu komisi A DPRD yang juga bertugas untuk mengawasi semuanya. Betul. Jadi yang perlu kami sampaikan di sesi terakhir ini, fungsi DPRD itu kan ada 3, fungsi legislasi, fungsi pengawasan, dan fungsi anggaran. Nah, di dalam hal ini, kenapa kami angkat tema ini bersama teman-teman bagian organisasi melalui Radio Sonora, yang pasti kami pengen menyampaikan ke masyarakat, nama itu kan doa. Dengan nama yang baru ini, harapannya pelayanan terhadap masyarakat itu jauh lebih baik. Contoh nih, saya dinamakan Chandra, itu kan pasti orang tua saya ada maksudnya. Pak Marwoto, Mbak Bu Heni, Mbak Reni, itu kan ada maksudnya. Nah, harapan kami dengan kami memberikan nama baru, komitmen antara DPRD dengan pemerintah Kota Yogyakarta, sehingga memberikan kepastian, memberikan kekuatan baru terhadap teman-teman ASN yang ada di Kota Yogyakarta untuk bisa memberikan pelayanan yang optimal. Sesederhana itu sebenarnya. Jadi tidak kok digonta-ganti sih dan lain sebagainya. Kami mengganti itu tujuannya sehingga mereka punya spirit baru dalam rangka modernisasi kehidupan ini untuk pelayanan terhadap masyarakat, baik balai kota di dunia maya, seperti yang disampaikan Bu Kabagor tadi, Bu Heni, melalui JSS, Jogja Smart Service, ataupun melalui sekarang ada yang offline-nya itu mall pelayanan publik. Begitu Mbak Reni. Oke, itu kalau dari Mas Chandra ya. Nah, Bu Heni di sesi yang terakhir apa yang mau disampaikan untuk masyarakat? Baik, terima kasih. Jadi dengan layanan ini harapan kami pemerintah kota ingin selalu mendekatkan layanan kepada masyarakat. Jadi spirit kami adalah Jogja Istimewa itu ya kita layanan kepada masyarakat memang benar-benar baik dan semakin hari semakin meningkat. Apabila ada yang tidak tepat, mohon kami diberi masukan dari para pendengar Sonora yang terkasih dimanapun Anda berada, sehingga kami bisa memperbaiki. Jadi perlunya kami mendapatkan umpan balik dari masyarakat untuk peningkatan layanan kami kepada masyarakat. Terima kasih. Oke, dari Pak Marwoto yang terakhir, apa yang mau disampaikan Pak? Pesan untuk masyarakat? Oke, mic-nya belum dibuka, masih di mute. Oh, maaf. Ya, saya melengkapi lagi saja. Intinya kalau bagi saya, mari kita sambut era perubahan kelembagaan ini yang tujuannya untuk perbaikan pelayanan kepada masyarakat. Terus yang kedua,
kami mengajak kepada segenap warga masyarakat untuk turut serta berperan serta aktif dalam konteks pengawasan pelayanan publik di Kota Yogyakarta. Beritahu kami, sampaikan kepada kami, dan kami pasti akan menyampaikan hal tersebut di dalam pembahasan-pembahasan bersama dengan teman-teman eksekutif. Sebagai pelayan masyarakat, kami siap mendengarkan aspirasi daripada masyarakat. Terima kasih. Ya. Oke, apalagi besok bertepatan dengan hari ulang tahun juga ya, Kota Yogyakarta. Paling tidak semuanya sudah berusaha semaksimal mungkin, gitu ya Bu Heni ya, dan juga Mas Chandra. Oke, ada yang mau disampaikan untuk ulang tahun Jogja sekalian? Yang besok nih, pas 7 Oktober. Oke, saya mulai dulu yang paling muda. Selamat ulang tahun untuk Kota Yogyakarta yang ke-265. Kami harapkan pelayanan terhadap masyarakat bisa meningkat, dan tentunya kita semua di era pandemi ini selalu diberikan kesehatan, selalu diberikan keberkahan dan kemanfaat untuk kita semuanya. Terima kasih Mbak Reni, Bu Heni, dan Mas Marwoto. Amin. Oke, dari Mas Chandra. Dari Bu Heni? Selamat ulang tahun Kota Yogyakarta ke-265. Harapannya kami akan selalu memberikan layanan yang terbaik untuk masyarakat di Kota Yogyakarta. Tangguh, tangguh, dan tubuh. Terima kasih. Amin. Kemudian Pak Marwoto, ada yang spesial? Ya. Selamat ulang tahun Kota Yogyakarta. Semoga mampu membawa kesejahteraan yang lebih bagi masyarakat Kota Yogyakarta. Terima kasih. Amin. Ini semua doa terbaik untuk Kota Yogyakarta dan juga untuk semua masyarakat. Baik, terima kasih sekali untuk Pak Dwi Chandra Putra SP selaku Ketua Komisi A DPRD Kota Yogyakarta sudah bergabung di siang ini. Kemudian kepada Pak Marwoto Hadi SH selaku anggota Komisi A DPRD Kota Yogyakarta, dan juga untuk Bu Heni Dian Anita Sari SHM Home selaku Kepala Bagian Organisasi Setda Kota Yogyakarta. Sampai ketemu lagi di perbincangan lainnya ya. Untuk Bu Heni. Terima kasih. Ya. Salam sehat selalu. Salam sehat. Terima kasih semuanya Bapak. Baik, sahabat Sonora dan juga semua listener, demikian tadi perbincangan kita seputar penataan kelembagaan Pemkot dalam rangka akselerasi pelayanan masyarakat ya. Terima kasih Anda sudah bergabung di siang ini, dan kita akan kembali dengan program lainnya.